Halo, selamat pagi semuanya. Kembali bertemu dengan Sir Arisman. Dan hari ini kita masuk pada bab 6 ya. Ini sudah bab terakhir ya. Maka kita masuk pada tema hak asasi manusia. Nah, memang bagian A-nya juga sama ya. Kita akan membahas tentang hak asasi manusia, HAM ya. Bagaimana pandangan kita ambil dulu nanti dari deklarasi Piagam PBB tentang HAM. Lalu kita coba ambil dari teks kitab suci. Lalu bagaimana kita bisa meneladan sikap Yesus ya, memperjuangkan hak asasi manusia. Dan kita juga coba lihat apa sebab-sebab ya terjadinya pelanggaran HAM itu. Setelah itu nanti kita ambil tindakan konkret ya, apa yang bisa kita lakukan ya. Maka mari kita awali pembelajaran ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, pada pelajaran ini kami akan mempelajari tema tentang hak asasi manusia, yaitu hak yang melekat pada diri setiap manusia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami agar mampu memahami makna hak asasi manusia itu, sehingga ikut memperjuangkannya dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang coba kita masuk pada langkah yang pertama. Makna hak asasi manusia. Nah, kita mencoba mendalami dulu secara garis besar apa arti hak asasi manusia itu. Hak asasi manusia ya, atau HAM adalah hak yang melekat dalam diri manusia, bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau negara atau oleh siapapun, tetapi melainkan ya dia dapatkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Ukurannya apa? Berarti ketika dia manusia, maka dia punya hak asasi manusia. Kapan dia mulai memiliki hak asasi? Ketika dia mulai ada dalam rahim ibunya. Maka boleh dikatakan ya, hak asasi manusia adalah hak yang didapat dan tidak dapat dihilangkan. Ya, dia dapat karena pemberian Tuhan dan tidak ada seorang pun berhak menghilangkannya. Karena hak manusia itu, hak asasi manusia itu merupakan hak yang universal dan tidak terlepas dari konteks budaya tertentu. Ya, kita hadir dalam budaya-budaya kita, dan kita akui bahwa ada hak asasi manusia yang harus dihormati di sana. Nah, sekarang kita masuk pada deklarasi atau bagaimana Piagam PBB tentang hak asasi manusia. Nah, di dalam dokumen ini kita bisa membaca Piagam PBB tentang hak asasi manusia, dan itu supaya kita ingat waktunya dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris ya. Ini piagamnya ya ketika dideklarasikan tahun 1948. Itu nanti kalau buka bukunya diawali dengan mukadimah ya, keharusan ya, dasar-dasar mengapa hak asasi manusia itu sangat penting, mengapa harus dihargai, ya dasar-dasarnya apa, ya. Nah, piagam ini ya terdiri dari pasal 1 sampai pasal 30. Ini cukup panjang memang pasal-pasalnya, tapi kita bisa baca aja ya isi-isi pasalnya. Semuanya tentang hak asasi manusia. Silakan pelajari pasal-pasalnya. Lalu itu nanti digolongkan dalam dua kelompok besar ya. Hak-hak sipil politik, yaitu yang pertama, dan kedua hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi seluruh pasal-pasal itu digolongkan menjadi dua kelompok. Nah, sipil politik, ekonomi, sosial, budaya.
Ini sangat bagus kita kuasai, apalagi bukan hanya untuk keberimanan kita juga, termasuk orang-orang yang menjadi pengacara, orang yang bergerak di bidang hukum, ya harusnya menguasai sedikit mukadimah ini. Nah, mengapa di agama kita pelajari? Ya supaya kita tahu dasarnya, ya sehingga nanti kita hubungkan dengan teks kitab suci, jadi nyambung dia. Bagaimana kita sebagai masyarakat yang taat hukum memperjuangkan juga hak asasi manusia atas dasar iman kita. Nah, kita coba lihat sebab-sebab terjadinya pelanggaran HAM. Ya, ini kita batasi dulu di Indonesia. Setelah dianalisis, dilihat dari seluruh kejadian bahwa struktur kemasyarakatan, sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, ya umumnya disusun oleh penguasa dan pengusaha. Ya, strukturnya, ya, maka memang sangat kokoh, sangat kuat. Ya, bisa jadi sebenarnya sudah terjadi pelanggaran HAM, tetapi karena strukturnya sudah dibentuk sedemikian, ya tidak ada kekuatan ya untuk memperjuangkan HAM di sana. Lalu yang kedua, ya, pembangunan itu belum menciptakan kesempatan yang luas bagi orang-orang kecil. Ya. Toh juga nyambung dengan sebab yang pertama. Ya. Mereka yang ciptakan, mana mungkin mereka kasih kesempatan kepada orang-orang kecil. Ya. Dan yang ketiga, ya, kita arahkan pelanggaran terhadap perempuan atau pelanggaran HAM kepada perempuan itu lebih banyak disebabkan oleh sistem. Ya, sistem ya berarti struktur. Struktur apa? Yang diciptakan oleh kaum laki-laki, ya. Nah, ini menjadi fokus kita kalau melihat dari sebab-sebabnya. Selanjutnya kita mencoba melihat bagaimana ajaran kitab suci tentang hak asasi manusia. Nah, di sini kita munculkan beberapa teks kitab suci ya supaya kita coba baca ya, Keluaran 3:7-8. Nah, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh, ya, coba lihat kata setelah itu, kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Itu ayat 7. Jadi coba buka kitab sucinya. Ya, serharap kalian buka kitab sucinya, bukan tidak bisa kasih teksnya, tapi supaya kalian terbiasa membuka teks kitab suci. Nah, coba lihat ayat ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk apa? Melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Ya, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Itulah nanti tanah Kanaan menjadi tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk kelompok Yahudi atau orang Israel. Dan Tuhan dikatakan tadi turun langsung melepaskan belenggu. Kita lihat yang berikutnya, Yesaya. Ya, Yesaya bab berapa? 10 ayat 1 sampai 2. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Itu Yesaya. Ya, coba lihat. Celakalah. Tuhan peringatkan, ini tindakan yang berat. Ya, pelanggaran yang besar. Nah, kita maju ke kitab Perjanjian Baru, ke Matius. Ya, Matius 23 ayat 2 sampai 4, ya.
Apa dikatakan di sini? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Nah, ini loh. Ya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nanti dalam penjelasan kita lihat bagaimana hubungannya dengan kehidupan orang beriman yang saat itu mengatakan mereka beriman, dan itu adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Rupanya mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Nah, kita lanjut. Ada satu lagi, Yohanes, ya, Yohanes 8 1-11. Nah, coba lihat ini. Ya, ini tidak akan terbaca terlalu panjang karena ada 11 ayat. Ya, ini tentang bagaimana ketika di bawah seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, lalu mereka meminta Yesus untuk memberi hukuman. Lalu Yesus mengatakan apa? Ya, ini sih ada dramatis sedikit. Nanti Yesus mengatakan kepadamu, ya, barang siapa, ini tepatnya di ayat 7, di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Siapa yang tidak merasa berdosa? Nah, akhirnya Yesus mengatakan di mana mereka? Mereka telah pergi. Dikatakan oleh Yesus kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itulah kutipan-kutipan kitab suci yang kita lihat tadi. Kutipan kitab suci lah. Nah, ajaran kitab suci ini tentang HAM ini menjelaskan apa? Nah, ini bisa dirangkum sedikit bahwa ajaran kitab suci perjanjian lama atau KSPL, ya, udah biasa kita ringkas itu walaupun di bahan kemarin di judul juga, ya, orang miskin dan tak berdaya mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Itu garis bawah itu, mendapat perhatian khusus orang miskin dan tak berdaya. Tuhan sendiri yang melindungi orang yang tidak mempunyai hak dan kekuatan. Tuhan sendiri. Nah, itu dalam Yesaya 10:1-2 tadi. Tuhan sendiri, ya. Maka kalau Tuhan yang bertindak, siapa bisa melawan? Dan yang terakhir, dalam kitab suci juga perjanjian baru, ya, boleh kita lihat bahwa perwartaan, sikap, dan tindakan Yesus berpihak pada kaum miskin pada zamannya. Jelas itu bahwa Yesus berpihak kepada mereka. Bukan berarti dia nggak mau berpihak kepada orang orang kaya, orang berjabatan, bukan. Karena orang-orang ini tak ada dayanya lagi. Ya, kuasanya nggak ada, uangnya nggak ada, materinya nggak ada. Itu pun kemanusiaannya diinjak-injak. Kita lihat yang berikutnya. Keterpurukan orang-orang kecil ini disebabkan oleh kemunafikan dan keserakahan para pemimpin agama dan politik. Ya. Orang-orang kecil ini, ya, semakin terpuruk posisinya karena apa? Pimpinan-pimpinan agama, pemimpinnya munafik, serakah. Begitu juga apalagi pemimpin politiknya. Ya. Dan Yesus berani berdiri pada pihak yang kurang beruntung, kaum pendosa dan kaum lemah lainnya. Begitu Yesus. Dia berdiri pada pihak itu. Ya. Nah, seperti karikatur ini kalau dilihat, sudah meninggalkah, sudah matikah, sudah RIP Caricus and Pesca tentang HAM, demokrasi sudah tak punya kaki lagi.
terorisme merajalela, akarnya nggak dibasmi. Kemiskinan, ideologi yang keliru, dan masih banyak hal lain. Ya. Nah, sebagai murid Yesus, kita harus meneladan sikap dan tindakan Yesus. Kita harus memperjuangkan hak asasi semua orang, terutama kaum tertindas. Nah, maka begitulah kita mengawali dulu tentang hak asasi manusia ini. Karena dalam topik berikutnya kita akan membahas bagaimana hak kehidupan, hak dasar ya. Nah, maka untuk itu catatlah poin-poin penting pada pelajaran ini. Mari kita tutup dengan doa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salah Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.